Kita HP aja dicas sehari beberapa kali. Gimana dengan iman kita yang selalu dikuras, yang kuotanya itu habis setiap hari karena kita nggak sengaja mungkin ngelihat sesuatu yang nggak boleh, ngedengar pembicaraan yang tidak baik, sehingga iman kita tuh ngedropnya lebih cepat daripada handphone kita. Kalau kita selalu disiplin dan hati-hati banget dengan handphone kita, begitu udah mulai muncul peringatan handphonenya udah lowbat di bawah 10%, kita langsung nyari colokan listrik. Bagaimana dengan iman ketika kita ngerasa lowbat? Colokan listrik iman adanya di dalam majelis-majelis ilmu. Sehingga kalau kita sehari ngerasa iman kita lagi drop, kita harus langsung mencari booster iman. Kadang-kadang apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan berbeda dengan apa yang Allah perintahkan. Allah menyuruh kita tinggalkan riba, tapi kan riba itu menguntungkan versi kita. Versi Allah rugi. Pakai hijab, tapi kan gerah versi kita. Versi Allah itu baik. Buktiin kalau kita mengikuti maunya Allah, apapun resikonya gak bakalan rugi, pasti berhasil, pasti itu. Buktiin dulu. Kalau kita udah buktikan dengan hal yang kecil, nambah iman. Dikasih lagi yang berikutnya, nambah lagi iman. Makin lama makin kuat iman. Begitu udah mantap, Allah kasihlah sebuah tugas besar dalam hidup, dan kita akan menjalaninya dengan sangat yakin, dan insya Allah sukses. Praktekin di luar, pilihan-pilihan hidup yang kecil-kecil dulu. Doa itu senjata paling berharga buat orang yang beriman. Sangat bisa diandalkan. Ada apa-apa aja minta sama Allah. Allah datangkan ini, Allah datangkan itu, Allah datangkan. Sehingga ketika Allah yang mendatangkan solusi, itu jadi mudah loh buat kita. Setiap kita butuh minta sama Allah, nanti Allah datangin. Kita nggak punya network, Allah punya. Kita nggak punya modal, Allah punya. Kita nggak punya ilmu, Allah punya. Kita nggak punya waktu, Allah punya. Semua Allah punya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minta sama Allah, sesimpel apapun. Ustadz, saya udah berdoa, tapi ternyata terjadi juga apa yang saya khawatirkan. Ada aja adegan-adegan yang saya minta apa, Allah kasih. Atau saya minta apa, Allah kasih. Yang sebaliknya, la tahzan. Tidak usah khawatir. Kenapa? Allah nggak pernah ngecewain orang yang meminta kebaikan darinya. Tapi kenapa terjadi kayak gini Ustaz? Kita nggak tahu aja ada apa di balik ini. Ini intinya adalah jangan panik, jangan berlebihan dalam menyikapi ketentuan Allah. Karena yakin Allah tidak pernah menginginkan bagi hambanya illa khairan, kecuali kebaikan. Allah tidak pengen keburukan bagi hambanya, nggak pernah pengen kesusahan bagi hambanya. Allah sendiri yang bilang, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen kemudahan untuk kalian, nggak pengen kesusahan untuk kalian. Jadi kita yakin kalau ada yang masalah dalam hidup kita, wah, bukan Allah mau mencurangi saya. Fa inna ma'al usri yusra. Tenang aja dulu, bilang la'allahu khairan. Mudah-mudahan ada kebaikan. Janji Allah kepada orang yang berdoa. Makanya doa itu benar-benar senjata orang mukmin, melebihi senjata apapun yang dimiliki oleh seseorang. Paling dahsyat itu kalau punya doa. Jadi kalau orang yakin kepada Allah dan keyakinan dia kepada Allah lebih besar daripada keyakinan dia kepada apapun, maka selama dia masih bisa berdoa kepada Allah, dia tenang. Ada masalah dikit, ilahi. Ada masalah dikit, Rabbi. Terus saja, ada masalah sepele apapun, minta ke Allah. Ada masalah apapun, minta ke Allah. Dan kata Nabi, janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita masih terus mengharap dan meminta kepada Allah, kita nggak akan binasa. Kita nggak akan kalah, kita nggak akan rugi. Dan kata para ulama, segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak akan kembali kecuali doa. Dia pergi dan dia pasti akan kembali. Pergi di sini maksudnya pergi kepada Allah. Tapi kalau doa pergi ke Allah, dia pasti akan balik lagi kepada yang.
Nah, kita kadang-kadang ngedakwahin teman kita dengan perasaan bukan kita udah lebih baik dari dia ya. Gak boleh sama sekali kita berpikir kayak gitu. Karena kita sadar kadang kalau dia nanti udah dapat hidayah Allah, bisa jadi dia akan nyalip kita di tengah jalan, lebih soleh dari kita. Lagi pula kan kita nggak tahu akhir hidup kita itu akan baik atau buruk. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tetap dapat husnul khotimah. Bisa aja dia yang kita lihat kayak sekarang biasa-biasa aja, ntar akhir hayatnya malah dapat hidayah dan masuk surga. Banyak banget kisah-kisah kayak gitu. Kita ngedakwahin teman kita karena kita sayang sama dia. Kayak dulu kita ngajak dia malam nongkrong karena kita dekat sama dia soulmate kita banget, teman kita, sobat kita banget. Sekarang kita juga ngajak dia untuk belajar Islam bareng, ngajak sholat bareng karena dia teman kita. Sebagaimana dulu kita ngajak dia kepada hal yang kita senangi, sekarang juga kita mengajak dia kepada hal yang kita senangi dan insya Allah baik. Bukan karena merasa lebih baik. Kenapa kita jarang melihat keajaiban? Karena ucapan kita itu belum selaras dengan hati kita. Gak yakin-yakin amat sama Allah. Sering bilang la haula wala quwata illa billah, tapi kita masih yakin ada kekuatan lain yang mempengaruhi hidup kita. Padahal kata Nabi kepada Ibnu Abbas, kalau semua orang berkumpul dan ingin menolong kamu, mereka tidak dapat menolong kamu kecuali dengan seizin Allah. Kalau mereka semua berkumpul ingin mencelakai kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali dengan ketetapan Allah. Allah, 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 di tangannya lah segala kebaikan, di tangannya lah segala kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Percaya enggak kita dengan ayat itu? Jawab dengan hati kita masing-masing. Kalau kita percaya, baru terjadi keajaiban dalam hal kita. Karena Allah sayang sama kita, nggak dikasih dunia. Kalau dikasih hanya untuk mencukupi kebutuhan kita, yang nggak membuat kita sampai lupa diri. Karena banyak orang makin dikasih dunia makin sombong, makin dikasih dunia makin jauh dari Allah, makin dikasih dunia makin jarang sholatnya. Dan kita ngerasain sendiri kalau lagi banyak masalah, sholat khusyuk, nangis-nangisnya, tahajud panjang, jam 1 malam udah bangun tahajud sampai subuh. Begitu dikasih solusi, subuh juga kadang kelewat. Makanya Allah nggak mau kita celaka gara-gara dunia, kasih aja masalah terus. Jadi kalau kita pengen Allah nggak ngasih masalah, istiqomah, dikasih dunia tetap beribadah, nggak dikasih dunia juga beribadah, sehingga Allah nggak khawatir ngasih dunia untuk kita. Ini hambaku siap nggak ya dikasih harta? Ini hambaku siap nggak ya dikasih pasangan? Jangan-jangan ntar dia kalau udah dikasih pasangan lupa sama gua. Akhirnya udah deh jomblo aja lo, biar semakin dekat sama Allah gitu, bisa kayak gitu. Berbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menghilangkan kelezatan hidup, kenikmatan hidup. Apa itu? Zikrul maut, mengingat kematian. Mengingat kematian adalah salah satu hobinya para nabi. Makanya Nabi SAW mengatakan, dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah dia, karena sesungguhnya ziarah kubur itu bisa membuat kalian ingat mati dan melembutkan hati. Kita sering dilalaikan dengan kenikmatan hidup, dilalaikan dengan harta, dilalaikan dengan hiburan, entertain, dilalaikan dengan permainan dan senda gurau. Banyak hal-hal yang sifatnya melalaikan kita dalam kehidupan di dunia, melalaikan kita dari Allah, melalaikan kita dari berbuat baik, melalaikan kita dari taubat. Sehingga salah satu yang bisa mengingatkan kita kepada kebaikan itu adalah zikrul maut. Zikrul maut itu adalah hazimul lazzat. Dia itu adalah penghilang kenikmatan hidup. Baru hijrah, Allah kasih ujian pundung. Aduh, sama aja udah hijrah nggak hijrah, tetap aja nggak bisa dapat jodoh. Akhirnya udahlah sekalian kayak dulu aja. Aduh, sama aja, ternyata udah rajin ngaji, masih aja nggak ada yang kecantol misalnya kan ya. Aduh, udah pindah kerjaan, tetap aja belum dapat kerjaan yang lebih baik. Kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mana? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mana tuh? Jawabannya Allah berikan itu setelah Allah lihat kesabaran kita. Kalau Allah belum melihat kesabaran kita, Allah nggak akan kasih apa yang Allah janjikan. Karena yattaqillah bukan hanya taubat, tetapi sabar. Itu satu paket. Takwa itu at-ta'ah was sabr, taat dan sabar, itulah takwa. Wa may yattaqillah, siapa yang taat lalu sabar, baru Allah janjikan yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Itu semua janji Allah bagi orang yang takwa, dan takwa itu taat dan sabar.